Oke, problem terapi lain yang termasuk kategori DRP interaksi obat ketika terjadi interaksi obat yang menimbulkan efek toksik. Contohnya masih ini aja ya, obat A, obat B, tapi sekarang beda sifatnya. Obat A ini sebagai inhibitor, kebalikannya. Inhibitor enzim CYP P450 dengan isozim tadi ya, ini contoh 15AC misalnya ya. Tadi sama prinsipnya. Obat B ini dimetabolisme oleh enzim ini. Nah, obat A dia menghambat proses metabolisme proses metabolisme obat B ini di enzim CYP450 ini. Artinya apa? Ya ketika obat tidak atau lama di metabolisme, dampaknya apa sih buat pasien? Atau resikonya apa sih? Kan harusnya obat itu, misalnya ini ya, ini KTM, kadar toksik minimal. Ini KEM, kadar efektif minimal. Ketika ini obat B sudah melampaui kadar efektif minimal, artinya sudah memberikan efek terapi, harusnya kan cepat turun karena proses metabolisme ya oleh enzim CYP450 agar cepat diekskresikan, artinya tidak bertahan terus-menerus dalam tubuh, buang itu ya. Tapi karena enzim pemetabolismenya dihambat oleh si obat A ini yang sama-sama bekerja pada enzim yang sama dengan obat B, maka obat B menjadi kadarnya di dalam tubuh jadi tertahan lebih lama. Ya, bisa. Nah, jika ini dibiarkan terus-menerus, khawatir bisa mencapai kadar toksik minimal yang akhirnya berisiko menimbulkan toksik pada tubuh pasien. Ya, itu salah satu bentuk dari interaksi. Dan selain itu, untuk interaksi obat kita juga perlu mempertimbangkan level signifikansinya. Tidak semua interaksi obat harus dihindari. Tidak semua interaksi obat harus harus dikhawatirkan ya. Artinya monitoring harus, semua obat perlu kita monitoring, baik itu terkait interaksi obat maupun efek sampingnya. Namun artinya gini, kita sebagai apoteker tidak lantas terburu-buru untuk memutuskan, misalnya nanti ketika ada pasien mendapatkan obat padahal interaksi obatnya masih yang mild ya, masih yang relatif ringan, artinya tidak membahayakan dan tidak mempengaruhi efek terapi satu sama lain. Tapi adik-adik misalnya terburu-buru, tergesa-gesa memutuskan bahwa ini adalah jenis DRP yang harus dihindari atau harus dicegah. Langsung menjustifikasi bahwa oh ini keliru obatnya, atau pilihan obatnya keliru, atau harus cepat diganti. Nanti dulu, kita kaji dulu, kita lihat dulu interaksinya di level yang mana. Impact-nya kira-kira seberapa besar impact tersebut muncul pada pasien ya. Jadi tidak semua jenis interaksi harus langsung kita hindari ya. Kita perlu melihat dulu interaksi yang seperti apa yang harus kita hindari, yang harus segera diatasi. Oke. Kita lanjutkan dulu ke jenis DRP selanjutnya, yaitu mengenai ini jenis DRP pasien ini gagal menerima obat, termasuk ketidakpatuhan dari pasien. Ketidakpatuhan jelas ya, misalnya pasien sudah mendapatkan obat yang benar, dosisnya benar, tidak ada interaksi obat, aman, pasien tidak mengalami efek samping obat, tapi pasiennya tidak mau minum obat, minumnya sesukanya, minumnya seingatnya, minumnya tidak sesuai dengan anjuran. Masalah nggak? Ya masalah, kenapa? Ya pasti hasil terapi atau outcome terapinya tidak akan tercapai.
harusnya kalau obatnya diminum rutin, teratur, infeksinya cepat sembuh atau infeksinya sembuh. Atau gejala klinisnya membaik, nyeri hilang, atau mual muntahnya hilang, pusing hilang, dan sebagainya. Tapi karena tidak patuh, akhirnya apa? Ya kondisi pasien bisa jadi malah lebih buruk, ya. Pasien tidak sembuh, gejala klinis tidak hilang, dan lain sebagainya. Nah, yang termasuk problem terapi pada kategori DRP, gagal menerima obat ini salah satunya juga pasien tidak mengetahui instruksi penggunaan obatnya, ya. Nah, itulah pentingnya konseling atau edukasi pada pasien. Ketika obatnya sudah tepat, pilihan obatnya sudah tepat, dosisnya sudah tepat, tidak ada interaksi obat, pasien bisa mentoleransi efek samping obat, tapi pasien keliru cara penggunaannya. Karena, nah ini harus kita sebagai apoteker, kita harus paham betul setiap obat itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi tidak semua obat bisa kita setarakan atau digeneralisasikan. Misalnya, nanti adik-adik juga akan belajar ya di farmakoterapi